Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita terpisah oleh jarak, tetapi tidak menghalangi kita untuk kita bersama-sama merayakan Paskah sebagai peringatan kebangkitan Tuhan kita. Dan hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita merayakan Paskah. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan karena pengorbanannya mengerjakan hal yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan, karya-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Karena pengorbanan-Mu membuat kami menjadi hidup. Pagi hari ini Tuhan kami mau merayakan kebangkitan-Mu. Kami mau merayakan kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai untuk kemenangan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, penuhkan hidup kami dengan ucapan syukur dan pujian hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, ini kami milik-Mu, ini kami umat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah. Sekalipun kita terpisah oleh jarak dan kita tidak bisa merayakan Paskah seperti biasa, tetapi dengan penuh sukacita saya mengajak kita untuk kita merayakan kebangkitan Tuhan kita bersama-sama. Amin. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan.
masih tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Mari kita akan menaikkan pujian lebih lagi buat Tuhan. Kita naikkan pujian sama-sama. Kita katakan Allah bangkit. Haleluya. Sambil bertepuk tangan saudara, kita memuji Tuhan. Haleluya. Dia hidup, kita punya hari esok. Amin. Haleluya. Sebab dia hidup. Menyucikan maka
Mari kita akan membuka hati lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati lebih lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Allah sumber kekuatan dan sumber pengharapan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu mengubahkan kehidupan kami. Karena salib-Mu memberikan kami hidup yang baru. Kami bersyukur untuk karya salib-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan
memberikan kami kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk hari Paskah yang Engkau berikan kepada kami, dan kami sudah mulai ibadah ini dengan puji-pujian dan penyembahan. Sebagai bentuk kami sangat bersyukur dan kami ingin menyembah, kami ingin meninggikan Engkau untuk selama-lamanya. Dan kami yakin pujian dan penyembahan ini telah memberikan sukacita kepada Tuhan, sehingga Engkau berkenan hadir di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini dan di setiap rumah tangga di mana kami beribadah. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami semua, sebab kami ingin diberkati oleh Engkau. Urapi hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi kami semua yang mendengarkannya, agar baik hamba maupun yang mendengarkannya akan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus, pimpin firman Tuhan ini dari awal pewartaan sampai akhir, sehingga benar-benar maksud Tuhan akan digenapi melalui penyampaian firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Pada hari ini kita bersama-sama dengan umat Kristiani di seluruh dunia merayakan Hari Paskah. Hari yang kita yakini sebagai kebangkitan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah sebuah mujizat yang terbesar yang dicatat di dalam Alkitab. Oleh karena itu kita sebagai orang Kristen harus bersyukur atas adanya Hari Paskah ini. Mengapa kita harus bersyukur atas adanya Hari Paskah ini? Yang pertama, kepercayaan kita bahwa Yesus adalah Tuhan itu diteguhkan dengan peristiwa Paskah. Kepercayaan kita sebagai orang Kristen
bahwa Yesus adalah Tuhan diteguhkan dengan peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Banyak orang Kristen yang tidak berkeberatan tentang kematian Yesus di kayu salib. Bahkan ketika Yesus harus diturunkan dari kayu salib setelah ia mati, banyak di antara orang Kristen juga yang tidak berkeberatan, yang bisa menerima kalau Yesus harus dikuburkan. Tetapi ironisnya, tidak sedikit dari orang Kristen yang meragukan, yang sepertinya tidak begitu percaya ada berita bahwa Yesus dibangkitkan pada hari ketiga dari antara orang mati. Meskipun berbagai macam alasan yang mungkin bisa disampaikan tentang apa yang menjadi keraguan mereka, bahkan ketidakkepercayaan mereka tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu, yang pasti Alkitab sudah mencatat fakta peristiwa terjadinya kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu. Kita bisa melihat dari catatan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 6, kita bisa melihat catatan dari kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai 6. Kita juga bisa melihat catatan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 7, bahkan dalam Injil Yohanes pasal 20. Kebangkitan Yesus inilah yang membedakan dia dengan orang-orang lain yang pernah hidup pada masa-masa yang lampau dan akhirnya mati. Ketika orang-orang tersebut mati, tidak pernah kedengaran berita bahwa mereka bisa bangkit dari kubur mereka dan bisa hidup untuk selama-lamanya. Tetapi berbeda dengan Yesus yang setelah mati, dikuburkan selama 3 hari, dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Banyak orang-orang besar yang pernah hidup pada masa yang lampau, yang mungkin menjadi orang besar karena penemuan-penemuan, pencapaian-pencapaian atau hal-hal tertentu, sehingga bisa dijadikan tokoh-tokoh tertentu di dunia ini. Tetapi meskipun demikian, setelah mereka meninggal, mereka tidak pernah bisa bangkit dan tidak pernah bisa hidup lagi untuk selama-lamanya. Semua orang yang pernah lahir di muka bumi ini dan kemudian meninggal, mereka punya hari kematian, mereka punya hari kelahirannya juga. Tetapi yang membedakan dengan Yesus, Yesus ada hari kelahiran, Yesus memiliki hari kematian, tetapi Yesus memiliki hari kebangkitan. Ini yang membedakan Yesus dengan semua tokoh-tokoh besar di dunia ini yang pernah ada pada masa-masa yang lampau. Sehingga dengan demikian, kita bukan saja menghargai Yesus sebagai seorang besar yang perlu kita teladani kehidupannya, bukan sekedar menjadi orang besar yang perlu kita ikuti ajaran-ajarannya, nasihat-nasihatnya, tetapi kita perlu mengagumi dia sebagai Tuhan yang perlu dihormati, karena dia bukan manusia biasa, dia adalah Tuhan kita, Tuhan yang hidup, bukan orang biasa, dia adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Memang akhirnya seperti yang saya katakan tadi, meskipun ada orang-orang yang mengakui atau tidak berkeberatan dengan Yesus yang mati di kayu salib, Yesus yang dikuburkan, tetapi berkeberatan dengan kebangkitan Yesus. Dan meskipun ada alasan-alasan apapun yang bisa disampaikan, tetapi yang jelas Alkitab sudah mencatat bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Seandainya tidak ada hari Paskah, seandainya tidak ada peristiwa di mana Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, maka yang pasti dia tidak pantas disebut menjadi Tuhan. Dan untuk kita sebagai orang Kristen, kita tidak perlu lagi repot-repot datang ke gereja. Kita tidak perlu repot-repot lagi beribadah, menyembah dia. Bahkan kalau perlu, gereja ini tidak perlu dijadikan gereja untuk beribadah kepada Tuhan, karena dia bukan Tuhan. Kalau dia tidak pernah dibangkitkan
dari antara orang mati. Tapi yang jelas Alkitab mencatat bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Karena seandainya dia tidak dibangkitkan dari antara orang mati, sekali lagi, maka dia tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kemudian di dalam ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Meskipun begitu, kita tetap bisa begitu yakin Yesus bangkit dari antara orang mati. Amin. Namun yang lebih hebat lagi, Yesus sendiri mengatakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 18, dia berkata, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jemaat Tuhan yang terkasih, sejak peristiwa kebangkitan itu, maka dari mulut ke mulut, dari waktu ke waktu, berita tentang kebangkitan Yesus itu terus bergema hingga sekarang ini. Dengan demikian, pengakuan bahwa Yesus bukan manusia biasa itu telah diterima oleh orang percaya dari segala zaman, bahwa Dia adalah Tuhan. Ketika orang Kristen, ketika orang percaya mengakui Yesus adalah Tuhan, maka perkataan-perkataannya pun juga dipercaya sebagai firman yang berkuasa. Bukankah sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus dihukum, dan akhirnya dibuat menderita dan mati di kayu salib, dia pernah berkata kepada murid-muridnya tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dia pernah berkata paling tidak 3 kali kepada murid-muridnya, bahwa dia akan ditangkap oleh para pemimpin agama Yahudi, dia akan dihukum mati, dan dia akan dikuburkan, tetapi pada hari ketiga, dia akan bangkit dari antara orang mati. Peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati, membuktikan bahwa perkataan Yesus adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dibangkitkan, dimotivasikan untuk percaya kepada apa yang Yesus katakan. Kita bukan sekedar percaya kepada Dia sebagai Tuhan, tetapi juga kita percaya kepada firman yang disampaikannya. Karena firman yang disampaikannya adalah benar adanya, memiliki kuasa yang memberikan kehidupan. Puji Tuhan, dengan peristiwa Paskah ini, maka keyakinan kita bahwa Yesus adalah Tuhan semakin diteguhkan. Keyakinan kita bahwa firman Tuhan itu memiliki kuasa semakin diteguhkan. Amin. Yang berikutnya, mengapa kita harus bersyukur dengan adanya Paskah? Dengan adanya peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati, maka kita sebagai orang percaya semakin diteguhkan untuk berani menaruh pengharapan kita kepada Yesus yang hidup, yang penuh kasih dan penuh kuasa, baik untuk masa yang akan datang maupun untuk masa yang sekarang kita hadapi pada saat ini. Untuk masa yang akan datang, hal ini berarti kita diberikan jaminan untuk bisa menikmati kebersamaan dengan Dia di masa kekekalan. Bukankah dalam peristiwa Paskah kubur Yesus kosong? Bukankah dalam peristiwa Paskah Ia telah bangkit? Oleh karena Dia bangkit, Dia hidup. Oleh karena Dia hidup, ada hari esok. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan,
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini perkataan disampaikan Yesus kepada Marta, dan klaim Yesus dan janji-janji Yesus yang telah diucapkan kurang lebih 2000 tahun yang lalu itu tetap bergema hingga saat ini. Sehingga seandainya pertanyaan yang sama yang pernah diberikan kepada Marta itu diberikan kepada kita pada saat ini, di mana Yesus berkata, percayakah engkau akan hal ini? Bisakah kita bisa menjawab jawaban yang sama seperti yang Marta sampaikan kepada Yesus, di mana dia berkata, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Seandainya kita mempunyai jawaban yang sama, maka saya yakin hal-hal yang akan datang di mana kita bisa menikmati kebersamaan dengan dia, itu adalah sesuatu yang mungkin. Artinya kita tidak perlu takut menghadapi kematian. Apalagi pada saat ini dunia sedang diteror oleh kematian karena virus corona, dan hal ini juga bisa jadi datang meneror kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena agama bukan benteng yang bisa mencegah kematian dari virus corona. Tetapi seandainya ada anak-anak Tuhan atas seizin Tuhan harus meninggal karena virus corona, maka itu tidak akan menghalangi dia untuk bisa menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan di masa kekekalan. Sehingga kematian yang datang dalam bentuk apapun, dalam situasi apapun, bukan menjadi persoalan bagi orang percaya. Karena kematian akan menjadi pintu pembuka untuk bisa menikmati kehidupan bersama dengan Yesus yang hidup sampai selama-lamanya. Kita juga bisa menaruh harapan kita kepada Yesus yang hidup, yang penuh kasih dan kuasa untuk masalah-masalah yang kita sedang hadapi pada saat ini. Seandainya ada badai dan topan dalam kehidupan kita, seandainya ada gunung pencobaan yang sedang menghadang perjalanan kita, mari kita memandang kepada Yesus. Bukankah dia adalah Tuhan yang sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita ketika dia mengorbankan dirinya di kayu salib? Marilah kita pandang kepada Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Bukankah itu berarti dia adalah Tuhan yang berkuasa? Oleh karena itu ketika ada permasalahan seperti badai, topan yang datang dalam kehidupan kita, atau gunung pencobaan yang sedang menghadang kita, biarlah kita akan dibangkitkan iman kita untuk terus memandang kepada Yesus. Karena dia adalah Tuhan yang hidup, yang penuh kasih dan penuh kuasa. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ketika dia berkata, yang ku kehendaki mengenal dia, kiranya ini juga memotivasi kita untuk semakin mengenal dia. Ketika kita mau mengenal dia, kita akan tahu bahwa nama Yesus itu sesuai dengan karakternya. Dia adalah pribadi yang berkuasa, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu Paulus berkata, di samping ia ingin mengenal dia, dia juga ingin mengalami kuasa kebangkitannya. Dunia pada saat ini sedang diteror dengan berbagai macam persoalan, sehingga seringkali atau kadangkala jemaat juga terpengaruh, menjadi takut, menjadi cemas, menjadi khawatir. Ketika kita bisa berkata seperti Paulus, yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, maka kita akan bisa dibangkitkan untuk tidak khawatir lagi, tidak cemas lagi, tidak takut lagi. Karena kita tahu nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Karena kita tahu
bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, penuh kuasa, penuh kesanggupan untuk menolong kita semua. Amin. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, biarlah dengan peristiwa Paskah ini kita akan semakin diteguhkan untuk semakin yakin bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, dan hanya kepada Dia saja kita bisa menggantungkan pengharapan kita kepadanya, baik untuk masa yang akan datang maupun untuk masa yang sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Paskah. Shalom. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Paskah harus membuat kami bersyukur, karena dengan Paskah kami diingatkan, kami diteguhkan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dengan demikian kami bisa bergantung dan menaruh harap kepada Tuhan yang hidup, yang penuh kasih dan kuasa. Bapa, kami berdoa biar Engkau akan meneguhkan firman-Mu untuk jemaat-Mu semua, agar dalam setiap pergumulan kami semua, kami akan bisa mengalami suatu kemenangan yang berasal dari Tuhan. Kami juga akan berkata seperti Paulus, yang kami kehendaki adalah mengenal Yesus, yang kami kehendaki adalah mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Sehingga meskipun jemaat Tuhan sedang menghadapi badai topan kehidupan, meskipun jemaat Tuhan atau kami semua sedang menghadapi gunung pencobaan yang membuat kami sulit melangkah, tapi kami akan tetap memandang kepada Yesus yang telah tersalibkan bagi kami, memandang Yesus yang telah bangkit dari kematian, sehingga ada sejahtera, ada ketenangan, ada kekuatan di dalam menjalani kehidupan
Kami percaya akhirnya kami akan bisa menikmati kemenangan-kemenangan yang berasal dari Tuhan. Sehingga apapun yang kami laluinya, kami akan bisa melewati bersama dengan Tuhan dengan baik dan penuh dengan kemenangan. Terima kasih Bapa untuk sabdamu ini, dan Engkau akan berkati semua jemaatmu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta Triyogo yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Bahkan melalui momen Paskah tahun ini, iman kita akan semakin menjadi luar biasa di hadapan Tuhan. Bahkan terima kasih banyak untuk seluruh plan-plan ibadah yang sudah melayani, untuk para pemain musik, worship leader, para singer, dan juga multimedia yang sudah bekerja keras untuk kita bisa mengadakan ibadah online pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk dukungan doa seluruh jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara semua berada. Ya, sebelum saya menaikkan doa penutup, sekali lagi saya memberikan pengumuman bahwa minggu-minggu yang akan datang, kalau waktu belum memungkinkan untuk kita beribadah bersama-sama di gereja Tuhan, kita tetap mengadakan ibadah secara online. Dan saya memastikan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa kuasa Allah kita sanggup untuk mengatasi virus corona yang sedang menjadi wabah saat ini. Saya percaya kuasa kebangkitannya itu akan dinyatakan sehingga kita bisa bersuka cita bersama-sama. Puji Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan akhiri dengan menaikkan pujian, hamba memuji kebesaran-Mu. Amin. Kebesaran-Mu, hamba memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini, di mana Engkau memberkati kami sehingga kami dapat melaksanakan ibadah Paskah tahun ini secara online ya Tuhan.
Hamba bersyukur untuk berkat firman-Mu, hamba bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan biarlah Engkau akan terus mengurapi mereka dan memakai mereka dengan luar biasa. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi mereka. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Ketika mereka di rumah ataupun di luar rumah, Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Engkau menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, gangguan kuasa setan ataupun orang-orang yang ingin berbuat jahat atas mereka. Engkau juga melindungi mereka dari serangan sakit, penyakit, bahkan wabah virus corona ya Tuhan. Biarlah berkat dan perlindungan Tuhan terjadi atas mereka. Engkau memelihara dengan kasih setia Tuhan, dan Engkau memberikan roh takut akan Tuhan dan roh mengandalkan Tuhan, sehingga Engkau tetap dijadikan satu-satunya Tuhan dan juru selamat atas kehidupan mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu sebagaimana iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah kita jadikan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan yang iman yang sama, terimalah pada pagi hari ini berkat nikmat damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita di surga, berkat kasih sayang, kasih karunia, dan berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta berkat persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput salehnya. Kita yang yakin dan telah diberkati Tuhan hari ini, mari sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan selamat Paskah menikmati berkat kemenangan dari Tuhan. Amin.